Alhamdulillah teman-teman sekalian ya. Selamat datang di berzumpa kita ya, berzumpa di ruangan Zoom AOD Arus Dakwah ini, Masya Allah. Nah, sebelumnya saya ingin tes suara dulu ya. Suara saya apa jelas atau tidak teman-teman sekalian? Silakan boleh di kolom chat dong. Agak kurang. Ya, Yes. kurang ya. Oh, gini bagaimana? Tes satu. Aman. Aman, alhamdulillah. Ya teman-teman sekalian ya, alhamdulillah. Saya ingin tahu nih dulu nih, ini teman-teman dari mana saja, silakan bisa tulis di kolom chat dong. Sambil kita ini ya bisa saling mengenal satu sama lain meskipun jauh ya. Alhamdulillah ini wasilah dan keberkahan dari Zoom ya, meskipun kita online tapi kita dipertemukan dari Sabang sampai Merauke ya, Masya Allah. Iya Bu. Mbak, silakan absen dulu dong ya, dari mana nih? Apa? Masya Allah. Ya, di Ibu Tita Cibinong hadir, Masya Allah. Pak Ibrahim Medan Lampung, Mas Devi Bogor, Ibu Irna Papua, Masya Allah Papua. Jauh ya, sampai ke Papua juga ini ya. Mojokerto hadir, Bogor, Bekasi, Jawa Lampung Barat. Oh, atau mungkin ada yang dari lintas negara, atau mungkin hanya lintas Nusantara ini ya. Mungkin ada dari luar negeri, enggak ada ya. Biasanya AOD ini ada yang jamaahnya dari luar negeri ini biasanya ini. Surabaya, Lampung, Insya Allah jauh-jauh ya. Pontianak, Lampung. Wah, ini yang dekat sama saya ini cuman Surabaya ini. Buhaya. Saya Bondowoso, Ibu. Baik teman-teman sekalian ya, Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Tolong persiapkan diri karena kita kan hari ini dalam rangka menuntut ilmu ya. Jadi kita harus memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Jadi harus siap ya. Ya jangan sambil rebahan ya, kecuali atau ada uzur syar'i silakan gitu ya. Tidak apa-apa rebahan. Tapi demi menghargai suatu ilmu kita harus memposisikan diri, bersiap diri gitu ya. Kurang keras ya. Ya kurang dekat. Sebentar. Tes. Seperti ini gimana? Tes. Lebih besar Mas Kamu. Bagus. Besar.
Baik, silakan bagi yang berhalangan untuk off cam, silakan, tidak apa-apa ya. Mungkin kendala jaringan dan sebagainya. Silakan. Apa sudah bisa dimulai, Mas Devi? Baik. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat semua ya, tidak kurang satu apapun. Semangat ya, karena tadi pagi sudah sahur kan? Insyaallah. Yang tidak sahur ya, sudah semua ya, sudah kelihatan, Masya Allah. Jadi sudah pada semangat Insya Allah pagi hari ini, tidak loyo gitu ya, karena sudah sahur. Baik Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, kakak-kakak, adik-adik sekalian ya. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama karena atas limpahan nikmatnya, rahmat serta karunia semata, sehingga kita pada pagi hari ini masih merasakan ya beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tentu nikmat yang tak luput yang kita harus syukuri adalah nikmat yang sangat penting dalam hidup kita. Apa itu? Yakni nikmat iman dan Islam. Coba bayangkan kalau nikmat iman dan Islam hilang dalam tengah-tengah diri kita, dalam kehidupan kita, maka tentu kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya. Yang semisal nikmat ibadah ya, semisal nikmat menghadiri majelis ilmu dan sebagainya gitu. Dan itu sungguh sangat penting sekali teman-teman ya, nikmat iman dan Islam ini yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, suatu nasahat suri tauladan terbaik kita, tidak lain suri tauladan yang paling baik di dunia ini. Kalau teman-teman, bapak, ibu, abang, kakak ya, adik-adik sekalian, kalau mencari suri tauladan yang paling baik, tentu tidak akan kita jumpai ya, kecuali hanya beliau seorang, yakni Nabi kita tercinta baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga semoga sampai kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut, tabiin, dan juga semoga sampai kepada kita umatnya dan kelak kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Karena sungguh betapa merugi ketika kita ngaku ya sebagai umatnya Rasul, kita sering ngaku menghadiri sholawatan di mana saja, sering kemudian menghafal hadis-hadisnya Nabi, tapi di akhirat kelak kita di prank gitu ya, kita bukan umatnya Rasul. Itu sungguh sangat sakit, prank yang sangat sakit. Maka dari itu kita berharap semoga yang kita di sini yang berkumpul di pagi hari ini diakui ya sebagai umatnya Rasulullah SAW di yaumil akhir. Amin Allah. Baik Bapak Ibu, para sahabat-sahabat sekalian ya, kakak adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun ya. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan teleponnya sebentar. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit telepon ya dari salah satu teman. Ya baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian ya, insya Allah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan mengadakan ya acara sanlat. Apa sih sanlat ini? Sanlat ini adalah suatu acara yang bertujuan untuk membentuk ini level spiritual teman-teman sekalian di bulan Ramadan ini ya, agar tidak ngedrop gitu ya. Baratnya simpelnya ngecas iman gitu ya, agar teman-teman sekalian tidak ngedrop ya. Kalau misalkan ibaratkan HP itu kan harus dicas gitu ya kalau mau full gitu ya. Nah, samanya iman itu harus dicas gitu ya kalau mau ya itu maksimal gitu. Dari itu ngecasnya iman apa, yakni dengan majelis-majelis ilmu seperti pada pagi hari ini, alhamdulillah. Nah, insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan lelah dan berkah ya teman-teman sekalian ya. Belum itu sedikit spoiler saja ya, bahwa teman-teman sekalian patut diketahui bahwa di dunia ini pasti kita pernah yang merasakan namanya lelah ya. Kalau tidak mau lelah ya syaratnya hanya satu gitu ya. Apa itu? Ya jangan di dunia gitu ya. Gitu ya. Jadi syaratnya satu, yakni meninggal dulu, baru sudah tidak lelah gitu. Kalau nggak mau lelah di dunia, aku nggak mau lelah, aku nggak mau capek.
ya udah ninggal aja. Itu syaratnya gitu ya. Nggak mau lelah. Karena apapun kondisi kita ya pasti kita akan merasakan lelah di dunia gitu ya. Mau itu kita taat, mau itu kita maksiat sama saja lelah gitu ya. Orang taat ya juga lelah, orang maksiat juga lelah. Tapi apa yang membedakan orang taat sama orang maksiat lelah? Ya itu hasilnya gitu ya. Jadi orang taat itu hasilnya adalah lillah dan berkah. Orang maksiat ya bisa dijawab sendiri ya hasilnya seperti apa. Tuh. Nah, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas itu semua yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdur Rohim. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Budi Abdur Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Keluarga semuanya? Baik, alhamdulillah sehat, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Abdur Rohim ini dari mana Ustadz? Dari Bogor juga kah? Atau dari Eh, Bandung? dari Sunda asli, Oh, dari Jawa ya, Barat ya. iya dari Jawa Barat. Orang Bogor asli, Ya, Ustadz, perkenalkan Ustadz, nama saya Robi, saya dari Jawa Timur Ustadz, dari Bondowoso. masya Mungkin pada Allah. Bondowoso. Nah, baik langsung saja tanpa berlama-lama lagi ya untuk mempersingkat waktu pada Ustadz Abdur Rohim. Falyatafadhol mashkur monggo Ustadz. Dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat The Art of Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala pada pagi hari ini yang insya Allah penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat Allah. Allah kumpulkan kita di link Zoom ini. Mudah-mudahan pengorbanan teman-teman sekalian untuk menahan rasa ngantuknya ya, karena biasanya pagi-pagi itu ngantuk apalagi habis qiyamul lail ya. Mudah-mudahan pengorbanan perjuangan teman-teman sekalian dinilai sebagai amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Karim Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Oke, baik, makasih ya. Baik, Masya Allah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian di Sanlat virtual ya. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita, menjadi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah hadir juga nih guru-guru saya, ada Ustadz Fikri. Assalamualaikum Ustadz Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Budi. Masya Allah, kumaha damang Ustadz Fikri. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah, sudah lama tak jumpa kita ya. Ya Allah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu Ustadz Fikri. Terima kasih sudah bergabung, sudah hadir ya. Jadi kalau ada Ustadz Fikri saya makin tenang insya Allah ya, karena kalau saya nggak bisa jawab ada Ustadz Fikri yang akan jawab ya. Insya Allah nih guru saya. Hadir juga Ustadz Ahmad Rubai, Masya Allah, dari mana Ustadz Rubai, lupa lagi saya Bekasi. Oh Bekasi, Insya Allah. Kumaha damang Ustadz Rubai? Alhamdulillah khair. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Ustadz sudah hadir Ustadz ya. Alhamdulillah juga terlihat Ustadz Dedi dari Lampung, Ustadz Firman Azwin, Masya Allah banyak juga nih ya. Siapa lagi yang kenal-kenal ya, ini Masya Allah. Ada
Gus Hani dari Lampung juga, Masya Allah ya. Ada siapa lagi? Bahluki Roub, Masya Allah luar biasa nih ya. Siapa lagi? Ustaz Ageng, Ustaz Hermawan, wah semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala buat kita semuanya, dan mudah-mudahan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW sampai mengingatkan, rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla ayyud faralah. Betapa rugi, betapa celaka gitu ya seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, suman salaho, kemudian Ramadan itu meninggalkannya, qabla ayyub farolah, sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan ini, Masya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa dan berharap kepada Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah ini banyak guru-guru saya, kalau kata Kang Devi mah kemarin itu apa? Bagaikan menggarami lautan ya. Jadi di hadapan saya ini seperti lautan yang memang sudah asin. Jadi saya mau menggarami ya, seakan-akan kayaknya kurang pas lah begitu ya. Tapi mudah-mudahan ada apa namanya? Ada insight-insight baru buat kita semuanya ya. Mohon izin share screen dulu teman-teman sekalian. Oke, sudah nampak ya? Sudah Mas Robi? Sudah Ya. nampak Ustaz, sudah. Oke, baik. Lelah lillah berkah ya, agar lelah berbuah dengan berkah. Tapi sebelum itu izinkan perkenalan dulu ya. Nama saya Budi Abdurrahim, asli dari Bogor ya. Di Bogor itu dibagi-bagi lagi, ada kota, ada kabupaten. Tepatnya saya tetangganya Kang Devi ya, di Lipobeng, Lewiliang pojok banget ya. Tapi tinggal alhamdulillah sekarang sudah di Kota Bogor, di Cilendek. Aktivitas saya teman-teman sekalian sebagai fasilitator The Art of Dakwah bersama Kang Asep, bersama Kang Devi, Kang Ageng, Bahluki Rouf ya, Kang Hermawan, Ustaz Haji Firmansyah, bareng-bareng ya. Kemudian yang lainnya saya sebagai trainer di Cinta Quran bareng dengan guru saya nih Ustaz Fikri, Ustaz Rubain, Ustaz Angga, Ustaz Asep juga. Kemudian mohon doanya juga dari teman-teman sekalian. Saya juga diamanai sebagai Rois Am Pondok Pesantren An-Nur Pamijahan Bogor bersama kakak saya Kiai Haji Muhyiddin mengurus pesantren. Ya, mohon doanya mudah-mudahan pesantren kami semakin berkembang ya, santrinya bertambah terus dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Selain itu saya juga sebagai pengajar di Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Al-Islamiyah Bogor bersama Kiai Arif dan Iskandar. Ibu-ibu, alhamdulillah saya sudah menikah ya, dikarunia anak dengan 4 anak. Anak yang pertama saya baru kelas 1 SMP perempuan, kemudian anak yang kedua laki-laki, anak ketiga perempuan lagi, anak keempat laki-laki lagi. Jadi 2 perempuan 2 laki-laki. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang solih dan solihah, yang sudah menikah belum dikaruniai anak, mudah-mudahan juga segera dikasih momongan oleh Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Kita berdoa keberkahan bulan Ramadan, mudah-mudahan urusan-urusan teman-teman sekalian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sudah siap? Siap ya? Oke, baik. Mohon maaf saya nggak bisa melihat layar secara full ini ya, karena menggunakan satu laptop saja. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan ini mau tanya ke Pak Dedi.
Pak Dedi. Ustaz Dedi dari Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz Budi. Masya Allah. Gimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah Oke, sehat. tetap sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Ustaz Dedi, Afwan, kita kan hari ini sudah hari ke berapa sekarang? Ustaz Dedi? Dan ke-24 ya. 24. Oke, 24 ya. Kira-kira puasanya Pak Dedi capek nggak sih sebenarnya? Ya, yang pasti kan berbeda dengan hari-hari biasa. Kita menahan makan, minum, tapi harus beraktivitas. Pastilah, kalau secara fisik pasti capek. Ustaz. Oh gitu, baik, luar biasa. Ya, mudah-mudahan capeknya berkah ya. Amin. Amin. Oke, baik. Teman-teman sekalian boleh chat dong ya. Menurut teman-teman sekalian, apa sih yang menyebabkan teman-teman, apa saja sih hal yang bisa melelahkan bagi teman-teman sekalian? Boleh chat dong. Oke. Menunggu ketidakpastian. Aduh, luar biasa ya. Makanya Kang Devi harus kasih kepastian dong, jangan menggantung diri. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Apa sih menurut teman-teman yang melelahkan itu? Banyak tugas, aktivitas padat merayap, Masya Allah. Apalagi nih? Metro Lampung hadir ya. Apalagi banyak tugas, berharap pada manusia, semua lelah, baik ketaatan maupun kemaksiatan. Ustaz Nurjana, Masya Allah, terima kasih. Ustaz Fikri, segala masalah disimpan di hati, jadi mudah lelah. Jadi jangan disimpan di dalam hati ya. Semakin padat aktivitas, ini Ustaz Ahmad Rubai, ketika kenyataan tak sesuai dengan ekspektasi. Masya Allah, kayaknya banyak dikecewakan orang Ustaz Rubai ini ya. Jauh dari zikir dan pikiran padanya. Pekerjaan tidak ada habisnya. Selesai satu pekerjaan, datang pekerjaan yang lain. Mulia, Masya Allah, makasih. Pak Agus, lelah tapi menggembirakan. Wah, kayak apa nih ya, lelah menggembirakan ya. Memikirkan yang belum terjadi. Baik, makasih teman-teman sekalian. Sudah memberikan komentar ya. Baik teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu dong sama bapak-bapak nih ya. Bekerja, kira-kira lelah nggak sih bekerja? Saya mau tanya ke bapak-bapak nih, Pak Agus Sulaiman. Assalamualaikum Pak Agus. Kalau kerja cari nafkah sebenarnya capek nggak sih? Belum aktif, Ustaz. Nah. Capek tapi menyenangkan. Oh, capek tapi menyenangkan ya. Kenapa bisa menyenangkan? Karena dapat gajian kayaknya ya, jadi senang ya. Ya, dapat THR. Dapat THR, Masya Allah. Lelah ya. Ibu ya, kata Ustaz Agus, bekerja itu lelah ya. Jadi ibu-ibu yang sudah punya suami, sayangilah, cintailah ya suaminya yang kerja karena mereka telah berlelah-lelah, capek katanya ya. Oke, baik. Mau tanya sama ibu-ibu ya. Ada ibu siapa nih? Bu Haya. Assalamualaikum Bu Haya. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya Allah, gimana kabarnya Bu Haya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau memasak buat sahur, buat berbuka puasa, kira-kira capek nggak sih? Ya capek lah, ngantuk-ngantuk. Oh, ngantuk-ngantuk ya. Baik, Masya Allah. Tapi senang gitu, Ustaz. Oh, tapi senang. Oke, baik. Para suami, bapak-bapak, dengerin ya. Dengerin tuh Bu Haya ya. Itu perwakilan dari istri-istri teman-teman sekalian ya, bahwa memasak itu melelahkan ya. Mudah-mudahan kita bisa menyadari dan semakin sayang ya, semakin cinta sama istri kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, makasih Bu Haya.
Teman-teman sekalian, menikah juga sama, melelahkan, ya. Menjomblo, ini Kang Depi ini. Kang Depi, ngejomblo, lelah nggak sih? Nggak pastilah ya, Kang Depi lelah. Baik. Ngebatin kan. Oh, lelah batin katanya, Masya Allah. Ngejomblo juga lelah, teman-teman sekalian, ya. Berpuasa, ya. Kalau ada teman-teman sekalian mungkin ada juga dalam hatinya nggak lelah, Ustaz, nggak lelah begitu ya. Termasuk kemarin saya juga, bukan kemarin ya, semalam saya ngisi kajian, temanya sama ya. Ini di Masjid Imam Mahdi ya. Ada yang menjawab nggak lelah, Ustaz, asik aja, gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Hatinya asik. Tetapi saya yakin jiwa kita, badan kita lelah, gitu ya. Sholat tarawih teman-teman sekalian, lelah nggak? Pasti lelah ya, lelah banget. Oke, baik, Masya Allah. Lelah menunggu, lelah ditanya, kapan nikah? Bu Raha ya? Oh, Bu Raha kayaknya ini Mbak Raha ya, belum menikah kayaknya ya, karena jawabannya, chatanya begitu ya. Baik teman-teman sekalian, sholat tarawih juga lelah. Saya yakin lelah setelah kita berpuasa di siang hari, ya, bekerja di siang hari, ya, menahan haus dan lapar seharian, kemudian malamnya kita sholat tarawih, saya yakin kita semuanya lelah, ya. Kemudian membaca Al-Quran, Masya Allah di sini banyak guru-guru Quran ya, Ustaz Fikri, Ustaz Ahmad Rubai, ya. Saya yakin semuanya kita juga lelah, ya. Saya rasakan banget, baru juga 2 halaman, mata sudah berat banget gitu ya, Masya Allah. Membaca Al-Quran juga lelah. Qiyamul Lail, Masya Allah, teman-teman saya yakin ya, Bapak Ibu semuanya, di 10 hari terakhir ini kita melakukan Qiyamul Lail, ya, berharap dengan berjumpa dengan Lailatul Qadar, yang ibadah yang kita lakukan lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan lelah-lelahnya kita Qiyamul Lail, Allah pertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Kemudian bangunin sahur ya, itu juga lelah ya. Haji dan umroh, mungkin ada di antara teman-teman yang pernah berangkat haji atau umroh, saya yakin semuanya lelah ya. Bisa dibayangkan mengelilingi Ka'bah ya, atau namanya tawaf sebanyak 7 kali, 1 kali tawaf ya, 1 kali umroh gitu ya. Itu juga melelahkan. Belum lagi ditambah dengan aktivitas sa'i ya, dari Safa Marwah ya, itu juga melelahkan. Apalagi teman-teman misalkan berusaha untuk mencium Hajar Aswad, Masya Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah saya pernah 2 kali umroh, dan 2 kalinya juga belum sempat ya, belum kebagian mencium Hajar Aswad ya, Masya Allah. Karena memang saya orangnya barangkali perasa gitu ya, melihat laki-laki perempuan berdesak-desakan, Masya Allah kasihan banget. Jadi saya mengalah saja, nggak memaksakan diri gitu ya. Haji dan umroh semuanya adalah melelahkan teman-teman sekalian ya. Mendidik anak ya, terutama anak-anak yang masih kecil gitu ya, yang sedang belajar puasa, ketika kita bangunin dan dia susah untuk bangun ya, itu juga melelahkan kita membangunkan mereka. Main handphone kira-kira lelah nggak teman-teman? Lelah ya. Nonton Piala Dunia, ini bapak-bapak yang suka nonton Piala Dunia, lelah nggak? Lelah, semuanya juga lelah ya. Apalagi bermaksiat, itu juga melelahkan. Hatta itu adalah tidur ya. Mohon doanya dari teman-teman sekalian, dari sahabat The Art of Dakwah. Anak saya yang pertama yang SMP itu perempuan, sedang belajar ya, sedang mondok di pesantren dan sambil sekolah di Solo di pesantren NDM ya. Mudah-mudahan anak kita ya menjadi hafizatul Quran ya, semangat dalam belajarnya. Nah, teman-teman sekalian, saya punya pengalaman begitu ya, nganterin anak ya, pernah pakai mobil pribadi gitu ya 2 kali. Pernah juga pakai bis ya, karena hanya nengok aja. Itu kerjaannya cuma tidur aja di belakang, duduk tidur
ya, duduk makan, ngantuk tidur, ya, atau sambil zikir gitu, ya, nggak bawa mobil, cuman duduk aja, kira-kira lelah nggak? Lelah. Perjalanan kalau cepat 10 jam, ya. Kalau PP itu 20 jam, ya. Saya juga sering melakukan perjalanan dengan Ustadz Fikri, ya, Ustadz Rubai, ya, Masya Allah, ya, dalam mendakwahkan Al-Quran itu terutama saya karena saya nggak bisa bawa mobil, ya, cuma duduk aja. Nah, itu melelahkan teman-teman sekalian, ya. Tidur sekalipun itu lelah, ya. Kenapa demikian? Karena memang lelah itu sunatullah. Ini bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah ciptakan al-insana, yaitu manusia, fi kabad, dalam susah payah. Ini kalau urusan bahasa Arab nih Ustaz Fikri, Ustaz Rubai, ya. Kalau ada lam dan kod ini kata beliau nih, ya, saya berguru dengan beliau, lam itu lam taukid, ya, huruf taukid, ya, kod juga sama huruf taukid sebagai penguat, ya. Jadi Allah ingin berkata kepada kita, sungguh, ya, benar-benar kami menciptakan manusia itu fi kabad, dalam susah payah, ya. Saya mengutip dalam tafsirnya Imam At-Tabari, ya. Ani bin Abbasin qolihi laqad khalaqnal insana fi kabad, ya. Laqad khalaqna insana fi kabad. Fi kabad ini beliau mengatakan yaqulu fi nasabin, ya, dalam kelelahan. Jadi manusia ini memang diciptakan oleh Allah untuk berlelah-lelah, ya. Atau menurut ulama yang lain fi syiddatin, dalam keadaan kesulitan, gitu, ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, Allah menciptakan kita di dunia ini memang untuk berlelah-lelah. Ini harus kita yakini dulu, ya. Jadi bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk beristirahat, ya, memperbanyak istirahat maksudnya gitu, ya. Ramadan kerjaannya tidur terus, ya, karena ada ucapan katanya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Masya Allah, jangan digunakan ya itu, Masya Allah, ya. Rasulullah SAW saja, ya, sebagai panutan kita, sebagai uswah kita di bulan Ramadan berperang, coba. Jadi bayangkan berperang, bukan tidur gitu, ya. Tapi sebagian ustadz kadang suka ngedenger, ya, ceramahnya itu dipakai, ya. Ya Allah, kasihan umatnya, ya. Jadi sekali lagi memang lelah itu sunatullah teman-teman sekalian. Bahkan orang Arab mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, ya. Dunia itu ladangnya akhirat, ya. Kalau kita bercocok tanam, kalau kita menanam padi, kalau kita membajak, ya, mun bahasana Kang Depi mengagaru, ya, ngagaru, ya, ya, membajak tanah itu adalah lelah, gitu, ya. Dan dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Artinya kita sedang mengumpulkan amal-amal terbaik kita, dan hasilnya insya Allah kita akan panen di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, lelah itu terbagi dua, ya. Ada lelah dalam kebaikan, ketaatan kita kepada Allah, dan juga lelah itu ada lelah dalam keburukan, ya, dalam kemaksiatan. Orang yang beribadah, ya, qiyamul lail, puasa Ramadan, semuanya kita lelah, ya. Kita yakin semuanya adalah lelah, ya. Orang yang bekerja lelah, ya. Yang tidak bekerja juga saya yakin lelah, ya. Yang tadi tidur-tidur aja juga lelah, ya. Orang kafir sekalipun mereka juga lelah teman-teman sekalian, ya. Kalaulah hari ini alhamdulillah kita berada di barisan dakwah, ya, berdakwah di jalan Allah, menyebarkan Islam, menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, dan kita berlelah-lelah dalam berdakwah di jalan Allah, ya, ingatlah orang kafir juga sama berlelah-lelah dalam menyesatkan kita, ya. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, Allah sudah gariskan itu.
bahwa orang Yahudi dan Nasrani mereka semuanya tidak akan ridho terhadap kita hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti milah ajaran mereka, kebiasaan mereka. Ada anak muda di sini? Ada anak muda nggak yang belum menikah gitu? Ada? Halo? Nggak ada? Kayaknya sudah menikah semua ya. Masya Allah. Malu. Oh, malu kayaknya ya. Satu baik. Insya Allah kalau kita lihat remaja sekarang, Masya Allah mereka sibuknya main game online, ya begadang. Saya ada satu tempat, Masya Allah, mohon maaf ya, saya ageng nih, ya. Itikaf ya, ada peserta itikaf yang hobinya main handphone ya sambil nonton sepak bola begitu ya. Allah Akbar, kayaknya itu ya nggak dicatat sebagai itikaf kalau main apa nonton siaran ya, nonton bola dan sebagainya. Karena itikaf itu adalah mengikat diri kita untuk taqarrub kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah agar kita dekat dengan Allah. Walaupun kita berada di dalam rumah Allah, kalau kita main game online, saya yakin itu tidak termasuk kepada qiyamul lail. Ya, betul Ustaz. Oh, Ustaz Agus ya. Mungkin kayaknya sama di Lampung dengan di Bogor ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita mau berlelah-lelah dalam keburukan atau kebaikan kira-kira. Nah, semuanya setuju lah ya. Insya Allah kita semua berlelah-lelah dalam inginnya adalah dalam kebaikan. Bapak Ibu atau teman-teman yang hormati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita hari ini lelah, yakinlah orang-orang kafir juga lelah. Kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, lelah dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ketaatan, yakinlah orang kafir juga lelah, ya. Seorang mukmin dia lelah dalam ketaatan, orang kafir juga lelah dalam kemaksiatannya. Seorang mukmin lelah dalam melaksanakan puasa, orang kafir juga lelah dalam kekafirannya, ya. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah lelah dalam qiyamul lail, Masya Allah, ya. Mereka juga orang kafir lelah dalam kesyirikan dan kemusyrikannya, ya. Maka Masya Allah di bulan Ramadan, di hari-hari terakhir ini, kalau hari ini adalah hari 24, ke-24 berarti sekitar 6 hari lagi, atau sekitar 5 hari lagi ya, sisa Ramadan kita, puasa kita, Masya Allah ya, mudah-mudahan semakin kuat, semakin mengencangkan ikat pinggang ya, artinya fokus terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelah kita tentu berbeda dengan orang kafir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Ya, jika kamu menderita kesakitan, ya, fa innahum, maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga merasakan sakit. Kama ta'lamun, sebagaimana engkau merasakan sakit. Wa tarjuna minallah. Nah, ini ada bedanya ya. Wa tarjuna minallah, ya. Kita itu berharap rahmat Allah. Kita itu mengharapkan Allah, ya, mengharapkan dari Allah malayar jun ya, dari apa yang dari Allah dan apa yang tidak dapat mereka harapkan. Artinya orang-orang kafir, orang non muslim, mereka tidak akan mendapatkan harapan, artinya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir balasannya sudah disiapkan oleh Allah. Orang yang beriman, beribadah kepada Allah sudah disiapkan juga balasannya. Gitu ya. Ini memang tinggal pilihan kita semua teman-teman sekalian ya. Hanya seorang mukmin saja juga sudah disiapkan ya. Seorang mukmin yang taat kepada Allah, kalau dalam Al-Qur'an beda orang mukmin dengan orang yang dia sibuk dengan thalabul ilmi juga beda ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ya. Katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Katakanlah apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tentu berbeda semuanya teman-teman sekalian. Ya,
Walaupun ayat ini teman-teman berkaitan dengan perang ya, kaum muslimin dengan orang-orang kafir ya. Allah tegaskan kalaulah kaum muslimin itu merasa sakit ya, lelah, orang kafir juga sama merasakan sakit dan kelelahan. Bahkan teman-teman di dalam surah An-Nisa ayat sebelumnya ya, kalau yang di atas itu ayat 104 ya. Kalau surah An-Nisa ayat 102-nya Allah tegaskan innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Ya, sesungguhnya Allah ya telah menyiapkan bagi orang-orang kafir azaban muhina, ya, azab yang menghinakan, ya. Jadi orang kafir itu memang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau misalkan dalam ayat yang lain sering dibaca juga oleh imam-imam ya, dalam surah Az-Zumar ya, ayat berapa ini, ayat 71 ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya, orang-orang kafir itu akan digiring oleh Allah ke dalam api neraka ya, zumara, secara berbondong-bondong. Tapi bagi orang-orang yang beriman juga sudah disiapkan teman-teman sekalian, jangan khawatir ya. Di ayat 70 berapa ini? 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Orang-orang yang beriman ya akan digiring ya, akan dimasukkan ya ilal jannati, ke dalam surganya Allah, zumara, secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masyaallah, ini apa namanya? Indah banget ya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya, disambut oleh para malaikat, fadkhuluha khalidin, silakan masuk ya. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau Pak Dedi, Pak Agus yang disambut oleh Allah, Pak Dedi, Pak Agus silakan masuk ke dalam surga. Masya Allah, nikmat banget ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti kelak ya dimasukkan, dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maka lelahnya kita, lelahnya seorang mukmin harus lelah dalam ketaatan kepada Allah, harus lelah dalam kebaikan, sehingga lelahnya kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya. Allah tegaskan, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras, kadihun ila rabbika, menuju Tuhanmu ya, famulaki, maka kamu akan menemui ya. Ini tugasnya Ustadz Fikri nih sama Ustadz Ruba, ini guru-guru saya ya. Jadi kalau Allah menggunakan kadihun ini apa, isim fa'il ya, betul ya Ustadz Ruba ini, Ustadz Fikri ya. Allah menggunakan isim fa'il ya, beda dengan fa'il ya. Kalau fa'il kan berbicara kalau fiil gitu ya, kalau fiil itu berbicara waktu, sedang ya, belum atau telah gitu ya. Tapi ini berbicara tentang isim fa'il ya. Jadi sebagai fa'il ya, dia pelaku gitu ya, orang yang bekerja keras ya, ila robbika, bahkan dikuatkan dengan kalimat kadahang ya, kadahang ya, kadihun, kadahang sebagai maf'ul mutlak yang menunjukkan bahwa memang kita ini menuju Allah, artinya kita sedang di dunia ini beribadah kepada Allah, menjalani hidup di dunia ini memang sedang berlelah-lelah, sedang bekerja keras ya, kadihun kadhang, Masya Allah ya, bekerja keras ya, ya benar-benar mengerahkan kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Famulati ya, maka kamu akan menemuinya. Artinya ada balasan semuanya teman-teman sekalian. Ya, jangan khawatir, setiap lelah kita insya Allah ada balasannya ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ada balasannya ya. Sekecil apapun keburukan juga sama ada balasannya.
Saya mengutip tafsirnya Ibnu Katsir, teman-teman sekalian. Famulaki itu maknanya adalah summa innaka satalqa ma'amilta min khairin aw syarrin. Ya. Kemudian sesungguhnya engkau satalqa akan menjumpai, ya, alim amilta, ya, apa saja yang engkau kerjakan, min khairin aw syarrin, dari kebaikan ataupun keburukan, itu kita akan bertemu dengan perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini, apakah perbuatan kita kebaikan ataupun keburukan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dicantumkan, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta, hiduplah sesukamu, ya. Insyaallah ini teman-teman sekalian, kita diminta, ya, diberikan pilihan, ya. Ustaz Fikri, Masya Allah, ya. Ishma syi'ta, ya, hiduplah sesukamu, fa innaka mayitun. Tapi ingat, sesungguhnya engkau bakal mati, ya. Mas Robi bebas hidup, mau seperti apa modelnya, bebas, ya. Tapi ingat, kata Rasulullah, fa innaka mayitun, engkau akan mati. Wa ahabib ma syi'ta fa innaka mufariquh, ya. Cintailah sesuatu semaumu, ya, ya. Cintailah siapapun semaumu, sesukamu, ya. Fa innaka mufariquh, ya. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai tersebut, ya. Wa'mal ma syi'ta, beramal, ya, berbuatlah sesukamu. Fa innaka mulaki, karena sesungguhnya engkau akan menjumpai, ya. Jadi boleh beramal apapun, ya, sebebas-bebasnya, seperti orang-orang orang-orang sosialis, ya, komunis, ya, atau orang-orang kapitalis dan sebagainya. Mereka mengamalkan kehidupan yang bebas, ya, ya memang, ya silahkan saja, ya. Orang kafir, orang yang beriman sekalipun bebas, kita semuanya bebas, ya, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal apapun, ya, dalam kebaikan ataupun keburukan. Fa innaka mulaki, tapi ingat, ya, semuanya akan bertemu, ya, ada balasannya. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Halo, masih ada nih? Bisa dilanjut? Ya. Saya nggak biasa ngisi online nih kajiannya. Nah, biasanya langsung ketemu. Beda banget, ya. Baik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, agar lelah berbuah berkah, yang pertama adalah dasari, ya, bangun atau landasi lelahnya itu dengan lillah, ya. Kita harus melandasi lelah kita dengan lillah. Semua perbuatan yang kita kerjakan harus lillah, ya. Puasa Ramadan kita, ya, agar kita diampuni dosa-dosa kita juga harus lillah. Kalau enggak lillah, enggak dapat ampunan, ya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, insya Allah lelahnya lillah. Amin, ya, Bu Halimah, ya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan keimanan dan ihtisab, ya, penghitungan, hanya berharap ridha Allah, hanya berharap pahala dari Allah, ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, ya, dosa-dosa yang telah lalu. Ada kalimat imanan wa ihtisaban di situ, artinya puasanya harus hanya karena Allah, puasanya lillah, bukan karena yang lain, ya. Tarawihnya juga lillah, ya. Imamnya bacaannya panjang ataupun pendek, lillah, ya. Kalau panjang, lillahnya dikitnya, lillah. Kalau bacaannya pendek-pendek, lillahnya kenceng banget, ya. Insya Allah. Kadang begitu. Saya menjumpai kalau lagi tugas imam tarawih itu, kadang ada juga jemaah, Ustaz, agak cepat ya, Ustaz, ya, gitu, ya. Padahal tarawihnya cuma 11 rakaat, ya. Nah, Ustaz Fikri mungkin punya pengalaman juga, ya. Ditoel dulu sama jemaah, Ustaz,
ibu-ibu lelah habis masak ya. Bacaannya jangan panjang-panjang Ustaz. Gitu ya. Yang penting terawih aja. Masya Allah ini mungkin kurang lillah ya. Masya Allah banyak di antara mereka masih kurang lillah. Ini hadis yang agak panjang, mohon maaf sekali teman-teman sekalian, saya nggak menyantumkan ya. Hadisnya maknanya saja ada 3 golongan yang akan masuk pertama kali ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah qari ya, atau orang alim, dan yang ketiga adalah orang dermawan ya. Ini juga pengingat buat saya, pengingat juga mungkin buat teman-teman yang sering membaca Al-Qur'an, Masya Allah ya. Allah bertanya kepada mujahid, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmatmu itu? Kemudian dia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Ya, engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang yang gagah, berani. Yang kedua, Masya Allah, ini mengingatkan diri saya ya. Orang yang mengaku alim, qori, pembaca Al-Quran, yang kemudian dimasukkan ke neraka, Allah berkata, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Engkau diberikan suaranya bagus, ya, bacaannya fasih banget, Masya Allah, ya, fasih. Ya. Kemudian dia menjawab, aku menuntut ilmu, mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanya karena engkau, ya Allah. Kemudian Allah menjawab, kadzabta, engkau dusta, engkau pembohong. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik, suaranya bagus. Masya Allah, sedih banget ini ya. Kemudian yang ketiga ya, adalah orang dermawan. Apa yang engkau telah lakukan dengan kenikmatan itu? Kemudian dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah, infak di jalan Allah ya, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau, ya Allah. Kemudian Allah pun menjawabnya, kadzabta, ya, engkau dusta, bohong ya. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan sebagai seorang dermawan ya. Ya Allah, ketiga golongan yang dimasukkan ke dalam neraka pertama kali itu karena mereka, ya, bukan hanya karena mereka sebagai alim, qori, mujahid, dan juga dermawan, tapi mereka melakukan itu semuanya karena ingin mendapatkan sebutan ya sebagai orang alim, sebagai seorang mujahid ya, dan juga sebagai seorang dermawan. Ya Allah, teman-teman sekalian, di sini Masya Allah banyak ya. Ada mana? Ada Ustaz Ramli ini. Ustaz Ramli, halo Ustaz Ramli. Damang. Ada Ustaz Ramli ini ya. Ustaz Ramli, ada siapa lagi? Ada Kang Ageng ya. Yang kalau acara-acara di Bogor itu mintanya saya jadi qori ya. Padahal qori itu banyak banget ya. Saya kadang sedih juga ya. Kayak nggak ada qori lagi gitu ya. Dan saya juga pengalaman pernah mondok di pesantren Al-Quran yang mengajarkan qori ya. Ya di dalam hati kecil pasti ada saja ingin ria, ingin dinilai, ingin disebut sebagai suaranya bagus dan sebagainya ya. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian, ini semuanya harus didasari dengan lillah ya. Harus dibangun dengan lillah ya, pondasinya adalah lillah. Bukan berarti nggak boleh bacaan bagus. Di dalam hadis yang lain justru Rasulullah SAW senang dengan bacaan yang bagus gitu ya. Bahkan diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin ya. Zayyinu bi aswatikum, perbaikilah, perindahlah bacaanmu, bacaan Al-Quranmu ya, bi aswatikum, dengan suara-suaramu ya. Tapi sekali lagi tergantung kepada hati ya. Sini ada Masya Allah ya,
Saya yakin banyak orang yang dermawan juga diingatkan melalui hadis ini. Juga sama harus lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan dalam menjalankan agama, ya, dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam beribadah semuanya harus mukhlis, ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman sekalian, jadikan amal itu orientasinya adalah akhirat. Artinya yakinilah Allah sudah menyediakan balasannya buat kita. Ya. Balasan kebaikan insya Allah ada balasannya, keburukan juga ada balasannya. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Gitu ya. Teman-teman sekalian, bisa dibayangkan kalau orang asing, kita keluar kota, keluar negeri barangkali ya, berada di tempat yang kita sama sekali nggak tahu alamatnya, ya, tempat istirahat di mana, tempat makan di mana, ya, alamat yang dituju juga di mana kita nggak tahu, tentu kita akan berhati-hati, ya, tidak sembarangan. Dan Rasulullah juga sama mengingatkan kepada kita, kun fid dunya, jadilah di dunia ka'annaka gharibun, karena sesungguhnya ya, atau seakan-akan engkau sebagai orang asing, ya, aw 'abirus sabil atau pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ya. Jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu di pagi hari, ya, tibanya pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu datangnya sore hari. Wa hud min sihhatika limaradika, ya. Gunakanlah kesehatanmu sebelum datang rasa sakitmu. Wa min hayatika limautika. Gunakanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya. Baik, itu yang kedua. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, agarlah kita berbuah berkah adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah siapkan fa inna min waraikum ayyamas sabri sabru fihi mislu qabdin 'alal jamri lil 'amili fihi mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla 'amalihi. Sungguh di belakang kalian adalah masa kesabaran. Bersabar pada masa itu seperti menggenggam bara api. Pahala bagi yang melakukannya, ya, termasuk kita insya Allah, seperti 50 orang yang mengerjakan amalnya. Kalau dalam Al-Quran itu Allah sudah siapkan pahala yang berlimpah dari Allah bagi orang-orang yang sabar, ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalankan atau menghadapi musibah, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Sesungguhnya orang-orang sabar itu Allah akan cukupkan, ya, pahala mereka itu bighairi hisab, tanpa batas, unlimited, ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, yakinlah setiap kebaikan ada balasannya, keburukan juga ada balasannya. Berdakwah itu lelah, tidak berdakwah juga lelah. Bermaksiat itu lelah, melakukan taat kepada Allah juga lelah, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi, beliau mengatakan kelelahan dalam ketaatan itu akan hilang, tinggallah pahalanya. Dan kenikmatan melakukan kemaksiatan itu juga akan sirna, akan hilang, tapi tinggallah dosanya.
Itu saja barangkali teman-teman sekalian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada host kita, Mas Robi Fidiansah Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Semua materinya sangat luar biasa sekali ya teman-teman sekalian ya. Bagaimana? Masih semangat ya, luar biasa ya materinya ya, Masya Allah. Ini juga reminder juga bagi saya juga pribadi khususnya, Abil khusus, karena memang kita harus mewanti-wanti gitu ya, waspadai aktivitas kita yang kita lakukan seharian itu ngapain gitu ya. Apakah berujung berkah atau malah berujung murka. Murkanya siapa? Murkanya Allah gitu ya, Masya Allah. Itu harus kita introspeksi, Masya Allah. Maka materi pada pagi hari ini itu sungguh sangat luar biasa sekali, Masya Allah, teman-teman. Jadi kita semakin tahu ya, harus diarahkan kemana lelah kita dan harus bagaimana selanjutnya gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, insya Allah sebentar lagi akan ada sesi tanya jawab nih ya. Nah, izinkan saya membagikan informasi teman-teman sekalian ya kepada teman-teman sekalian. Ini informasi peluang jariah gitu ya. Dan ini juga informasi bagaimana lelahnya teman-teman akan diarahkan ke kebaikan ya. Misalkan cari kerja kan dapat gaji, kan dapat THR ya. Sekarang ya banyak nih yang kerja dapat THR gitu ya. Nah, ini saya akan memberikan informasi gitu ya. Bagaimana uang teman-teman diperuntukkan untuk lelah yang berkah dan lillah tadi, Masya Allah. Nah ini, sebentar. Saya itu bisa share screen ya. Aduh. Ya sudah nampak ya slide-nya teman-teman sekalian ya. Bisa dijawab dong. Sudah nampak belum ya? Sudah, mantap. Sudah, mantap. Alhamdulillah. Ya baik teman-teman sekalian ya, izinkan sebelumnya saya menginformasikan bahwa Asal Dakwah membuka peluang amal jariah ya. Amal jariah wakaf sound system dakwah. Ya perlu kita ketahui bahwa teman-teman sekalian terkait dengan dakwah itu adalah merupakan aktivitas para nabi dan rasul ya, di mana nabi dan para rasul itu dulu seperti sejarah gitu ya, itu berdakwah, dan aktivitas dakwah ini adalah aktivitas yang terbaik karena dilakukan rasul gitu ya, Masya Allah. Dan karena sangat penting sekali gitu ya untuk kita memberikan yang terbaik dalam dakwah gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, ada Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwahnya Nabi, dakwahnya Rasul. Kemudian ada Utsman bin Affan gitu ya, menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah juga. Masya Allah. Dari itu, teman-teman sekalian ya, maka sangat penting sekali gitu peran penunjang dalam aktivitas dakwah ini. Salah satunya adalah kalau pembicara itu ya di Araf Dakwah itu kan tujuan dari Araf Dakwah itu mencetak para pembicara dan para narasumber yang mumpuni dan Masya Allah yang terbaik gitu ya. Dan itu perlu, kalau berbicara itu kan pasti perlu adanya media gitu ya. Perlu ada media. Nah, medianya salah satunya sarana prasarananya ini adalah sound system. Sound system gitu ya. Misalkan contoh ketika kita berdakwah, kemudian medianya buruk, pasti tentu tidak akan maksimal dalam menyampaikan pesan dakwah gitu ya. Nah, dari itu perlu salah satunya adalah sound system yang terbaik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat, kakak adik sekalian ya, ini rencana anggaran ya, pembelian alat dan perlengkapan sound system, Masya Allah, ini luar biasa. Saya baca 82 juta gitu ya. Oh, ini hanya sound system saja gitu ya, belum hal-hal lainnya, Masya Allah, ini luar biasa gitu ya. Apakah mampu? Ya mampu insya Allah. Karena ini untuk Allah, ya insya Allah mampu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak ya kepada Bapak Ibu, para sahabat-sahabat sekalian, kakak adik sekalian. Apalagi di bulan momentum yang bulan Ramadan ini, Masya Allah gitu ya. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal gitu ya. Maka dari itu, ya ayo, mari kita berlomba-lomba dalam beramal jariah. Amal jariah itu kalau dalam bahasa bisnis, itu passive income mungkin ya, passive income ya. Mungkin ada para pebisnis di sini mungkin tahu gitu ya passive income. Nah, ayo kita cari passive income gitu ya. Passive income apa untuk akhirat kita. Nah, ini pembelian alat dan perlengkapan sound systemnya bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu para sahabat sekalian ya. Ini rincian-rinciannya yang akan kita di Araf Dakwah beli gitu ya.
Ini soundnya, ini mixernya ini ya. Ini sudah digital mixer. Masya Allah. Bagus ya. Masya Allah. Tidak main-main memang arah dakwah ini ya dalam berdakwah, mencari alat-alatnya ya. Ini sudah canggih-canggih luar biasa alat-alatnya dari itu. Sekian ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini proposal sound system untuk wakaf. Maka dari itu mari ya saya pribadi mengajak kepada Bapak Ibu sahabat sekalian dan para pendakwah juga untuk bersama-sama wakaf ya untuk membeli sound system ini. Dan insya Allah ketika Bapak Ibu para sahabat misalkan meninggal, ya insya Allah amalnya akan mengalir terus dengan wakaf ini insya Allah. Akan jadi amal jariah. Nah silakan bisa di screenshot ya mungkin ya bagi yang mau berwakaf dan berinfak untuk sound system dakwah Aruf dakwah ini, silakan bisa disalurkan ke rekening ini ya. Bisa di screenshot terus kemudian jangan lupa Bapak Ibu sahabat sekalian tambahkan kode unik ya di belakangnya. Contoh, nah itu ada contohnya sudah 10 juta misalkan, tambahi di belakangnya 005 gitu ya. Nah, konfirmasinya ini sudah tertera di layar Bapak Ibu sahabat sekalian masing-masing ya. Sudah. Silakan jika mau di screenshot mungkin lupa atau barangkali takutnya lupa gitu ya. Kalau diingat-ingat kan nggak mungkin gitu ya kan. Angkanya rumit. Jadi di screenshot saja silakan. Udah ya. Nah ini mengutip dari hadis riwayat Muslim ya bahwa jika seseorang meninggal, nah ini meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang solih. Nah, sedekah jariah itu wakaf ternyata jadi amal jariah Bapak Ibu, tidak putus sampai kita meninggal. Insya Allah gitu ya. Maka dari itu yuk, kapan lagi? Mumpung kita masih hidup. Kalau sudah meninggal kita tidak bisa berwakaf karena kita raganya sudah ke dunia lain gitu ya. Tidak bisa. Maka dari itu mumpung kita masih bernafas, ayo ya kita salurkan terutama di AUD ini ya. Insya Allah. Ya, itu ya sekian alhamdulillah selesai. Baik. Bapak Ibu, para sahabat, kakak adik sekalian dirahmati Allah SWT, kita memasuki sesi tanya jawab ya di kajian pagi hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi di pagi hari ini, silakan bisa disampaikan melalui chat atau ini. Nah, oh iya, itu ya Bapak Ibu sekalian ya, itu sudah tertera di chat yang sudah disampaikan oleh Mas Devi ya. Itu silakan bisa di copy paste terkait dengan informasi wakaf itu ya. Baik, Masya Allah ini sudah ada yang raise hand ya. Ini mungkin mau bertanya langsung ya. Dari Ustadz Dedi Lampung. Monggo Ustadz Dedi, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Budi. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya sangat luar biasa sekali ini Ustadz Budi. Biasa di luar. Saya ini guru saya, mentor saya di AOD, ya Allah, luar biasa sekali. Yang disampaikan tadi Ustadz, memang kan kita dalam keseharian pasti dalam melakukan apapun pasti merasakan lelah. Seperti tadi sampaikan, entah itu kebaikan atau kemaksiatan pasti kelelahan. Nah, terutama kan kita berharap apa yang kita lakukan adalah dalam hal kebaikan. Nah, yang saya mau tanyakan, ada nggak tips untuk kembali setelah kita merasakan lelah dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan pekerjaan, tipsnya kembali untuk bisa semangat lagi, mungkin bisa disampaikan supaya kita mendapatkan obat lah, mendapatkan spirit lagi dari kelelahan itu supaya bangkit lagi, supaya kelelahan kita itu tidak membuat kita down gitu, tidak membuat kita down, kita selalu lebih bisa bersemangat, walaupun pasti kelelahan itu secara physically kan pasti semuanya akan lelah. Mungkin itu saja Ustadz yang saya tanyakan. Mungkin ada tipsnya dari Ustadz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Budi, mau langsung dijawab atau bagaimana Ustadz? Siap, langsung saja.
Oke, baik, makasih setelah Dedi, Masya Allah pertanyaannya. Agar kita tetap semangat walaupun dengan lelah, ya, Insya Allah di hadapan saya ini teman-teman sekalian, saya yakin adalah orang-orang yang senantiasa menyampaikan, menyerukan kebaikan, ya, para penyeru kebaikan, Insya Allah. Secara manusiawi betul kita memang akan merasakan lelah, gitu ya, karena memang di dunia ini kita diciptakan oleh Allah untuk berlelah-lelah, gitu. Nggak ada orang yang hidupnya terus kuat, gagah, gitu ya, enggak, ya. Kita juga lahir dari kecil, ya, kemudian dipanggil oleh Allah, ya, umurnya ada yang sampai tua, ya, dan kalau sudah tua sudah pasti tenaga berkurang, gitu ya, lelah, gitu. Ibadah kita lelah, puasa kita lelah, berdakwah kita lelah, tidak berdakwah juga kita lelah, ya, semuanya lelah, tergantung memang pilihan kita mau berlelah-lelah di mana. Lalu bagaimana untuk menjaga agar lelah kita tetap kita jaga, ya, terutama misalkan di bulan Ramadan ini saya yakin semuanya kita lelah, gitu ya, di 10 hari terakhir ini tidur kurang, gitu ya, istirahat kurang, ya, qiyamul lail, membaca Al-Quran, Insya Allah, ya, semalam saya bareng Kang Ramli ini, ya, itikaf bareng di Masjid Al-Mahdi, ya, jam 2:30 sudah bangun, gitu ya, 1:30 apa 1:30 ya, 1:30 kayaknya, 1:30 udah bangun, ya. Tidurnya juga jam 12 gitu, sedikit sekali tidur. Tapi memang pertama harus diyakini salah satu ciri orang yang bertakwa kalau dalam Al-Quran itu kanu minal laili kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ya, Allah memberikan ciri-ciri, ya, sifat-sifat orang yang bertakwa, ya, orang yang takut kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Kanu qalilan minal laili, mereka tidurnya sedikit, ya, di malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka di waktu sahur itu beristighfar kepada Allah. Di akhir malam itu mereka beristighfar kepada Allah. Jadi sebenarnya orang soleh dulu tidurnya sedikit, gitu ya, karena kita aja yang nggak biasa tidur sedikit, gitu ya. Saya yakin kita semuanya dah lelah. Nah, bagaimana caranya supaya merawat lelah itu tetap semangat, gitu ya, di akhir Ramadan ini kita tetap semangat dan sebagainya. Sebenarnya tadi sudah saya singgung, ya, bahwa lelah kita harus dilandasi dengan lillah karena Allah, ya. Artinya apa yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah, dan yakinlah, ya, yakini lelah kita itu sudah disiapkan balasannya oleh Allah, ya. Jadi niatkan kita sedang mengumpulkan amal terbaik kita, ya. Nasib kita di akhirat itu kan tergantung nasib kita di dunia, dan itu kita yakini, ya, bahwa seluruh aktivitas amal ibadah kita, amal dakwah kita di dunia ini karena kita sedang mengumpulkan amal terbaik kita untuk perjumpaan kita dengan Allah, gitu ya. Kalau dalam surah Ali Imran itu, ya, 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu luasnya seluas bumi dan langit, gitu ya. Uiddat lil muttaqin. Allah tegaskan dalam ayat ini uiddat lil muttaqin, ya, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, ya, dan orang yang bertakwa itu qalilan minal laili ma yahjaun, ya, tidurnya sedikit. Jadi jangan
wah tidur sedikit nih, gimana nih besok nih gitu ya. Tambah lagi aktivitas yang lain, Masya Allah ya. Jadi bayangkan balasan Allah, surganya Allah, yang mudah-mudahan itu menjadi penyemangat, penambah apa namanya, menghilangkan lelah kita, gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali itu, Ustaz Dedi. Syukran Ustaz. Oke, Afwan. Itu Mas Robi. Oh iya, Ustaz. Apa? Oke, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kayaknya sudah lelah, Ustaz Robi. Sudah lelah. Ya, Ya, Ustaz. Masya Allah. Astagfirullah. Uish. Ya, baik. Teman-teman sekalian ya, karena sudah pada lelah bertanya ya, sudah pada lelah mungkin, Masya Allah. Sudah lelah mungkin. Masya Allah. Nah, baik, kita cukupkan dulu ya teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah. Sebelum kita cukupkan, saya ingin mengajak kembali ya bahwasanya jangan lupa teman-teman sekalian ya, perlu diingat bahwa seperti yang disampaikan Ustadz Budi tadi, kita harus cari amalan terbaik gitu ya, dan amalan terbaik itu adalah salah satunya ya ini amal jariah, dan amal jariah itu yang terus mengalir ketika kita meninggal. Dan apa itu salah satunya yang disebutkan di riwayat Muslim tadi, bahwa itu adalah wakaf gitu ya. Sedekah jariah itu wakaf. Pada teman-teman saya mengajak ya, terutama di AOD ini, untuk kemudian bisa berwakaf di AOD ini insya Allah, dalam membantu kita para pembicara-pembicara, para narasumber-narasumber di Al-Araf Dakwah untuk kemudian bisa memaksimalkan dalam menyampaikan pesan dakwah ini, agar pesan-pesan dakwah itu bisa tersebar luas ya ke seluruh Nusantara dengan maksimal. Dari itu yuk saya ngajak kepada teman-teman sekalian untuk kemudian berwakaf sound system dakwah ya di Al-Araf Dakwah ini. Untuk informasinya nanti bisa itu ya, nanti disampaikan mungkin di chat, itu di chat sudah ada. Nanti untuk konfirmasinya bisa langsung ke Mas Devi ya, Kang Devi. Nah, baik Bapak Ibu para sahabat sekalian, alhamdulillah acara di pagi hari ini telah kita laksanakan, dan marilah kita tutup ya dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz semuanya. Afwan, Pak Dedi, makasih. Ustaz. Afwan, Bu Irma. Syukran Ustaz. Afwan. Siap, Gus Hani.